Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel aku, Cerita Firhan. Sebelumnya aku ucapkan selamat datang di channel aku. Di sini aku mau yang namanya review tentang pemakaian daily whitening daily BB cream dari MS Glow. Jadi ceritanya di video sebelumnya itu aku udah yang namanya review produk dari MS Glow yang terbaru ini ya, namanya whitening BB cream, whitening daily BB cream dari MS Glow. Di video sebelumnya itu aku ngebedain sama wadah, jadi karena sebelumnya aku pakai wadah yang BB cream karena itu aku suka banget. Jadi di video yang sebelumnya aku ngebandingin itu yang sebelah pakai wadah, yang sebelah pakai BB cream dari MS Glow. Nah, untuk video kali ini aku akan mencoba mereview setelah aku pakai whitening daily BB cream dari MS Glow selama 5 hari. Jadi kemarin itu aku pakai ini itu selama 5 hari, mulai dari jam setengah 8. Jadi aku kan ke sekolah atau kerja itu kan jam setengah 8 berangkatnya, jadi aku pakai ini. Kemudian sampai di sekolah itu aku akan ceritain ke kalian bagaimana tahan lamanya enggak gitu, apa yang aku alami selama 5 hari itu. Jadi yang pertama ini lebih ke arah pengalaman aku selama 5 hari itu pakai. Yang pertama aku ngerasain bahwa ketika aku pakai whitening daily BB cream ini agak sulit ngeblend di kulit aku. Jadi kan teksturnya itu, hasil finishnya itu terasa kering, nggak lembab. Jadi aku kurang suka dengan hasil finishnya, meskipun hasil finishnya itu sama seperti foundation pada umumnya, sama seperti alas bedak pada umumnya dalam bentuk krim ya. Jadi yang pertama aku nggak sukanya itu di blendnya itu kurang cepet gitu. Yang keduanya aku kurang sukanya di sini adalah ketika aku pakai jam setengah 8 tuh jam setengah 11 itu udah luntur. Jadi aku ngerasa ini harus di reapply lagi, di touch up lagi di muka aku. Jadi aku harus istilahnya apa ya, bawa ini juga di tas, karena posisinya kalau enggak ya 3 jam itu yang aku rasain luntur gitu, perlu di touch up lagi gitu, di reapply lagi di muka. Jadi aku ngerasain nggak tahan lama gitu. Setelah aku baca-baca di sininya juga nggak ada klaim tahan lamanya, atau deskripsi produknya juga nggak ada klaim tahan lama. Jadi wajar misal harus reapply 3 jam. Berarti produk yang ini sama yang ini, jadi aku punya 2 ya. Kalau yang ini daily whitening daily BB cream, kalau yang ini tuh whitening day cream. Jadi sebelum pakai yang ini itu dulu aku pakai yang ini, kemudian kebetulan kemarin kan keluaran MS Glow yang terbaru ini, jadi aku coba gitu. Dan ternyata 3 jam itu harus di-apply lagi teman-teman. Itu yang aku rasain. Jadi aku harus sedia ini di tas aku ketika masa pemakaian selama 5 hari kemarin itu di tas aku.
Sama sih sebenarnya sama ini ya. Kalau ini kan biasanya 2 jaman 3 jaman itu harus reapply juga. Cuma kalau ini aku nggak pernah pakai buat sekolah atau buat kerja, aku selalu buat hari-hari di rumah gitu, di rumah atau sekedar di luaran rumah, nggak pernah yang buat kerja ataupun ke sekolah. Untuk hal yang aku nggak suka lagi, yang ketiga ya, setelah pemakaian 5 hari itu ya, yang aku nggak suka banget itu adalah ketika aku pakai itu sebenarnya jerawat. Jadi kalian bisa lihat di sini besar ya, di sini apalagi ini udah nanahan besar banget, menahan. Kemudian di sini itu ini udah mulai kasar, udah mulai akan jadi jerawat. Jadi aku benar-benar wow, kok gini banget sih gitu. Kenapa? Karena aku berpikir sebelumnya harapanku ya hasilnya seperti ini, cuma dalam bentuk bedak gitu kan. Karena aku merasa kalau pakai whitening day cream itu cocok, nggak ada masalah yang kayak jerawatan kayak gitu. Makanya aku pakai ini terus gitu. Cuma ketika mencoba yang ini jerawatnya itu mulai muncul di muka aku. Padahal ketika aku pakai yang ini tuh aku bener-bener yang namanya setiap hari itu ngejaga yang namanya kebersihin muka, facial wash, kemudian toneran, pokoknya yang memperhatikan wajah banget lah. Cuman aku kagetnya ya itu ketika aku pakai ini kok hasilnya cukup mengejutkan, muka aku jadi muncul jerawat gitu. Jadi dari 5 hari kemarin itu sebenarnya rencananya ketika aku cocok sama yang namanya ini, aku kan mau ngepakai ini seterusnya lah gitu, buat disandingkan sama wadah gitu. Cuma berhubung ini aku ternyata muka aku nggak cocok gitu. Nggak tahu ya teman-teman kalau di mukanya teman-teman, karena posisinya kan kondisi wajah seseorang itu beda-beda. Cuma aku merasa kondisi wajah aku ini itu adalah kondisi yang bukan kulitnya yang sensitif, bukan. Kulit aku ini normal, jadi nggak ada masalah yang terkait jerawat yang serius atau gimana, enggak. Jadi ketika aku coba produk ini dan efeknya aku malah muncul jerawat, hal yang aku lakukan adalah mungkin aku nggak akan ngepakai ini lagi, meskipun aku udah beli ya, kemarin aku beli sih harga 80.000 di agen resminya gitu, di daerah aku gitu. Jadi aku ngebelinya harga 80.000, aksinya di muka aku. Jadi mau tidak mau ini aku akan nggak gunain lagi. Sebenarnya emang sih, karena posisinya kan baru 5 harian ya, 5 harian dipakai, berarti kan baru 5 kalian dipakai, kan baru sedikit banget yang dioles gitu. Cuman kembali lagi bahwa aku lebih sayang kulit gitu, karena bagaimanapun aku khawatir kalau misal ini tak pakai terus malah aku yang ada makin nambah jerawatnya kan. Ini aja udah padahal sebelumnya aku tuh nggak jerawatan, kecuali kalau pas pada saat PMS itu mungkin hormon kali ya. Tapi ini kan aku nggak lagi PMS, jadi aku benar-benar ngerasa mungkin ini aku nggak cocok untuk pakai krim whitening daily BB cream ini. Kemudian dan aku ngerasa oke lah, kalau MS lo mungkin aku cocoknya pakai yang ini kali ya, pakai yang ini whitening day cream, karena apa ya, kalau ini aku benar-benar cocok, nggak ada jerawat dan sebagainya. Itu kalaupun jerawat itu pada saat hormon seperti PMS seperti itu ya. Kalau ini karena aku ngerasain sendiri setelah pakai selama 5 hari, jadi aku bisa memutuskan
untuk tetap terus pakai atau enggak, dan akhirnya aku memutuskan untuk nggak pakai. Karena apa? Karena pertimbangan tadi. Yang pertama, di muka aku ngeblendnya itu agak lama gitu, agak sulit di blend. Sebenarnya sih apa, ketika aku beli itu karena aku melihat video-video yang namanya pakai whitening daily BB cream itu ketika di play di muka itu ngeblendnya bagus gitu. Makanya aku coba gitu kan, iseng-iseng beli gitu. Tapi ternyata beda, nggak seperti yang aku lihat di di TikTok atau di status WhatsApp-nya teman-teman yang jual gitu. Jadi aku kayak ngerasain sendiri, ternyata nggak sebagus yang aku lihat. Kemudian ya udahlah, mungkin ini pengalaman aku, jadi susah di blend di muka aku, maksudnya itu nggak cepet gitu lah. Mungkin ini pengalaman aku, jadi susah di blend di muka aku, maksudnya itu nggak cepet gitu. Aku kan orangnya itu pengennya yang cepet, di blendnya itu agak susah dan hasilnya itu juga agak kering, nggak yang lembab gitu. Jadi aku kurang suka dengan teksturnya ini. Cuma untuk alas bedak dan sebagainya aku katakan ya samalah seperti produk pada umumnya. Jadi aku ngerasa ya udah, mungkin ini aku alami, mungkin teman-teman bisa ngerasain hal yang beda di muka teman-teman. Mungkin teman-teman ngerasa cocok dengan pakai ini. Jadi ini emang review aku terkait pengalaman aku sendiri yang kemarin dari iseng coba-coba beli gitu, kemudian ngecoba memakai sendiri selama 5 hari di muka aku, dan hasilnya yang aku rasain emang gak tahan lama gitu. Ketika aku berangkat ke sekolah, jadi jam 7:30 aku berangkat sekolah, jam 10:30 ya, itu 3 jam harus di play lagi. Kalau nggak itu ya udah luntur. Jadi emang harus sedia ini di tas, dan menurut aku itu ribet banget. Aku carinya itu yang tahan lama, makanya aku yang nggak suka ini di situ. Kemudian yang ketiga ya itu tadi muncul jerawat di mukaku, karena aku tipikal orang yang lebih baik kehilangan kehilangan ini daripada wajahku tuh malah jerawatan. Kan jadi jerawatan kan nggak bagus juga kalau misal dilihat terus jerawatan, nggak pede loh kalau misal jerawatan itu. Makanya aku ya nggak apa-apa ini nggak dipakai, meskipun baru dipakai 5 harian atau 5 olesan. Yang penting muka aku semoga aja ini cepet kempes lah. Ini apalagi ini loh, ini udah nanah gitu. Udah yang sebelah sini juga malah ini udah kasar-kasar, udah mau bentuk jerawat. Jadi semoga aja pengalaman ini nggak teman-teman alami ya. Semoga teman-teman mengalami pengalaman yang nggak seperti ini gitu. Semoga teman-teman ngerasain pakai ini cocok. Kalau aku sih nggak cocok, karena posisinya yang aku alami selama 5 hari itu kayak gitu. Kalau misal bagus kan mungkin beda pengalaman ya. Jadi aku bukan bermaksud gimana, cuma aku di sini mau jujur apa yang aku alami, apa yang aku rasakan ketika memakai si whitening daily BB cream ini. Karena bagaimanapun aku suka NSGO, makanya aku pakai yang ini. Tapi aku juga selektif, artinya nggak semua produknya aku pakai. Makanya ketika aku pakai ini cocok, aku pakai. Tapi ketika aku coba ini nggak cocok, mukanya aku jadi jerawatan kayak gini, muncul jerawatan, nah aku nggak mau
pakai ini terus. Kenapa? Karena aku takut malah jerawatnya tambah banyak. Orang muka aku sebelumnya juga enggak jerawatan sana sini kan. Jadi ketika pakai ini kok malah jadi gitu. Jadi aku lebih waspada lagi. Jadi aku berharap teman-teman bisa yang namanya berpengalaman sendiri dalam memilih produk ini ya, produk whitening daily BB cream dari MS Glow yang terbaru. Karena belum cocok atau nggak cocoknya di aku belum tentu nggak cocok di teman-teman. Jadi emang lebih baiknya dicoba aja sendiri, siapa tahu cocok gitu. Ini aja pengalaman dari aku, karena aku ngerasa aku nggak apa ya, nggak nggak ada yang namanya pengaruh dari manapun. Ini review jujur aku. Jadi misal ketika aku pakai bagus ya aku akan katakan bagus, tapi ketika aku pakai di muka aku ternyata hasilnya seperti ini ya akan aku katakan seperti ini. Karena bagaimanapun kejujuran itu emang harus dikasih tahu gitu. Kalau misal cocok di aku atau nggak cocok di aku mungkin beda lagi sama teman-teman. Jadi gitu aja review dari aku. Kalian bisa kritik aku untuk yang lebih membangun ya, karena bagaimanapun aku masih belajar gitu. Sekian video dari aku. Kalau senang bisa, kalau suka bisa di like, kalau nggak suka nggak usah di like. Kemudian kalau mau subscribe silakan subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.